Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut mata kuliah kita yaitu akuntansi perpajakan. Ya, ini merupakan pertemuan yang nanti kita habis ini kan meet pertemuan ke-8, berarti ini pertemuan ke-9 ya. Akuntansi perpajakan. Ini ya. Kita kemarin udah belajar PPh pasal 22 bendaharawan. Sekarang kita kuliahnya PPh pasal 22 impor. Ya. Pasal 22 impor ini yaitu kalau kita mau mengimpor barang dari luar negeri, ya nanti masuk, berarti kan kita ketemu dengan bendaharawan, dengan bea cukai, nanti di sana berurusan semua ya mengenai pajak-pajaknya, baru barang itu bisa keluar dari pelabuhan. Pelabuhan yang ada maksud diimpor di sini ya adalah pelabuhan laut, pelabuhan udara, sama daratan ya. Daratan kita kan ada yang berbatasan dengan Timur Timur, umpama Tambua, kemudian dengan Kalimantan ada Itikong, kemudian Irian kita ada berbatasan dengan Papua Nugini. Jadi nanti di perbatasan-perbatasan itu dijaga ya. Jaga batas, di situ ada imigrasi, ada tentara, ada bea cukainya. Ya semua jaga di situ. Baiklah, kita PPh pasal 22 impor ini ya. Ini tarifnya ada 3 jenis ya, tarif. Ini ada 3. Yang pertama, kalau kita mempunyai API ya, angka pengenal impor. Angka pengenal impor ini adalah nomor identitas kita ya, nomor identitas yang dikeluarkan oleh bea cukai untuk mengimpor barang ya. Jadi kalau kita punya API, ini, maka PPh pasal 22 impornya, pasal 22 impor ini sebesar 2,5% kali nilai impor. Itu deh. Kemudian ada namanya non API. Non API ini ya, kita nggak punya API tapi kita mengimpor barang, maka PPh pasal 22 impornya adalah 7,5% kali nilai impor. Kemudian ada yang ketiga, yaitu yang tidak dikuasai ya, yang tidak dikuasai. Umpama ada penyeludupan ya, penyeludupan barang, kemudian ditangkap ya, kemudian tangkap barang-barangnya dilelang ya. Jadi kalau dia begini, dia PPh pasal 22 impornya 7,5% kali nilai lelang ya, bukan nilai impor ya, nilai lelang. Berarti berapa dilelang ya, dia bayar di sini nanti ya. Inilah dia PPh pasal 22 impor. Jadi ada 3 ya. Jadi maksudnya 3, kalau punya API, punya non API, sama yang tidak dikuasai, gitu deh nanti. Kemudian bentar. Win, ada penghapus Din? Ada penghapusan? Oh tuh. Nanti di inilah ya, makasih ya. Jadi oke ya, terganggu sebentar. Jadi ada yang API, non API, dan yang ini pajaknya 2,5 dan 7,5%. Kemudian kita lanjut ya, ini saya hapus. Sekarang kita masuk cara mengimpor barangnya ini. Jadi ada beberapa yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama ada namanya free on board ya. Free on board. Free on board ini yaitu harga perolehan yang telah harga perolehan barang berdasarkan nilai mata uang asing ya, umpama dalam dolar gini deh.
Ini namanya FOB, ya. Kemudian ada namanya cost, ya. Cost ini disingkat dengan C, ya. Jadi cost ini kalau kita lihat di teorinya adalah harga perolehan barang yang telah disesuaikan dengan mata uang negara pengimpor, dihitung dari besarnya harga perolehan dikalikan nilai kurs, ya. Jadi kalau dia nanti gini, umpama kita US dolar 1 sama dengan Rp 14.000. Jadi kalau dia cost ini, mata uang dolar ini kita kalikan dengan kurs, jadilah dia cost, ya. Kemudian ketiga kita ada namanya insuran. Insuran ini atau istilahnya I, ya. Dia besarnya ini adalah nilai asuransi barang yang diimpor yang dinyatakan dalam bentuk persentase, ya. Nanti ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian yang keempat ada namanya freight. Freight ini F, ya. Ini adalah ongkos angkut atau biaya tambang, merupakan biaya pengiriman yang dinyatakan dalam bentuk persentase dikalikan dengan cost, ya. Jadi ini dikalikan C, dah namanya CIF, ya. Jadi kalau kita nanti mau lihat peta kira-kira gitu, ya. Ini peta, ini umpama belawan gitu, ya, belawan. Kemudian di sini umpama ada Singapura, gitu, ya. Jadi impor ini adalah dari negara ini, ya, dari negara luar, dari luar pabean, ya, masuk ke daerah pabean. Inilah dia. Jadi kalau FOB itu dia di sini, ya. FOB nanti kalau dikalikan dengan kurs, ini hasilnya sama dengan C, cost, ya. Kemudian dalam perjalanan ini, ya, ini kan kita ada ongkos angkut atau asuransi, ya. Jadi kalau asuransinya dibayar di negara ini, ya, ini namanya I, dibayar di negara Singapura, kita bayar, maka ini akan menambah beban kemari, ya. Kemudian ada freight, ya. Kan kita ada ongkos angkutnya, ya, kemari, ya, sampai di sini. Jadi nanti dia namanya FOB, ya. Jadi hasilnya ini kalau kita ini FOB, berarti ini adalah CIF, ya. Jadi C sama dengan IF, ya. Ini kalau dijumlahin sama dengan CIF. Itu dia nanti, ya. Saya ngikutinnya, ya. Jadi ini Singapura, FOB, kursnya ada. Jadi kita harus tahu kurs, gitu, ya. Jadi nanti bisa juga kalau nanti kita ini kan nanti bisa aja barangnya adalah barang dagangan, bisa juga fake asset, ya, kita masukkan mesin dari luar negeri kemari, bisa juga barang dagangan, ya. Jadi nanti kalau kita nanti belajar akuntansi nanti kan ada pecah namanya FOB shipping point, ya. Shipping point. Ini dia. Satu lagi FOB destination. Ini dia. Nanti kita ketemu. Jadi pelajaran akuntansi perpajakan ini kan namanya juga depannya juga ada akuntansinya. Jadi akuntansinya ada, perpajakannya ada. Itu dia nanti, ya. Jadi ini belawan kita udah tahu. Kemudian waktu dia ketemu di sini nanti, ya, dia masuk di belawan, ketemulah nanti namanya bea masuk, ya. Kelima ini nanti di bea masuknya di sini, BM, bea masuk. Ini, ya, ini nanti sudah, ya, bea masuk ini dikalikan dengan CIF, ya. Karena kan barangnya kan udah sampai di Indonesia, ya. Kemudian ada BMT, ya, barang masuk tambahan, ya.
bea masuk tambahan ya. Jadi ini bea masuk, ini bea masuk tambahan 6 BMT. Gini dia nanti. Jadi kalau kita nanti lihat rumusnya, BMT ini udah dapat CIF ya. Kemudian BM ini persentase kali CIF ya. Kali CIF. Jadi ini gini dia nanti ya. Kemudian BMT persentase kali CIF. Ini dia. Jadi nanti nih kalau kita bilang dapat angkanya XX ini, ini totalnya XX, maka ini kali ya, berapa biaya masuk, dia biasanya pakai persentase, dapat gini ya. Ini tambah ya, ditambah, maka hasilnya namanya ini nilai impor ya. Itu dia. Jadi uang nantinya ini nanti kita berhubungan ya dengan bank devisa ya. Banknya nanti adalah bank devisa. Ini dia banknya ya. Jadi kalau kita nanti mau impor barang ya dari sini kemari, begitu ini barang udah naik di atas kapal, asuransi dibayar, maka bank kita yang ada di Indonesia mentransfer uangnya kemari. Berarti kalau begitu yang diterima di Singapura itu adalah CIF. Ya. Ini yang diterima di Singapura. Sedangkan yang diterima di Indonesia ini ya. Ini berarti nanti dari nilai impor ini ya, tadi selesai ya. Nilai impor. Kalau kita tarik mari ya. Ini nilai impor sama dengan XX ya. Kemudian PPh pasal 22 impor ya. Ini kali ya. Jadi kalau tadi di sini 72,5, kalau kita bilang ya 2,5% kali XX ya. Ini kalau punya API ya. Kalau non API-nya berarti ini 7,5% kali XX ya. Ini non API. Kalau bea tadi nanti lelang ya. Kita ada lelang. Kalau lelang sama 7,5% kali biaya lelang, apa tadi namanya? Istilahnya dia nilai lelang ya. Ini nilai lelang. Itu dia nanti. Jadi gambarannya dia seperti ini. Jadi CIF-nya ini kita kirim kemari, ini dalam mata uang asing ya. Apakah dolar Singapura, dolar Malaysia. Yang ini nanti ini semua ini mulai dari BM, BMT ini. Kemudian lagi kita ada tambahan lagi PPN ya. PPN sama dengan 10% kali nilai impor. Kemudian PPN BM ya. Ini tergantung jenis barangnya ya. Kita nggak tahu ini jenis barangnya, bisa 10, bisa 20, bisa 25 kali nilai impor. Jadi kalau nanti dijumlahin, inilah yang harus dibayar ya. Jadi nanti yang ini dibayar di Indonesia ya. Ini dia. Ini dibayar di luar negeri CIF-nya, sisanya BM, BMT, PPh 22, PPN dan PPN dibayar ke Indonesia ya oleh Bank Devisa. Nanti yang di sini nanti penerimaan bea dan cukai. Itu dia nanti. Oke, udah bisa kita ini ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Jadi ceritanya ya. Ceritanya hanya dari sini ya, di luar daerah pabean mau masuk ke daerah pabean. Cerita PP22 impor di sini nanti ya. Kalau nanti dia udah sampai di sini mau kemari, dia nggak cerita PP22 impor ya. Ini udah cerita ongkos angkut gitu dia nanti ya. Udah tuh apalagi yang ada berkaitan dengan ini. Ini udah cerita ongkos angkut ya. Makanya kalau nanti kita masukkan ini umpama mesin ini kita masuk, udah kita bayar pajaknya kemari, ongkos angkutnya ini kan menambah harga mesin ya. Kemudian pembersihan lahan ya untuk menaruh mesin itu menambah harga mesin. Kemudian nanti
mesin ini diuji, ada biaya konsultannya diuji, udah diuji menambah harga mesin, gitu ya. Kemudian setelah ini apa? Baru namanya nanti terakhir ready for use, gitu ya. Ready for use. Inilah dia nanti namanya kalau nanti di neraca, ya. Barulah kita taruh inilah nilai mesin, gitu ya. Kalau nanti yang dimasukkan ini mesin, ya. Gitu dia, kalau dimasukkan mesin dia seperti itu. Jadi kalau kita mulai udah selesai ya. Jadi kalau dia nanti kita mau masukkan ini, gini dia nanti kalau di neraca. Ini neraca. Kalau ini dia kita masukkan adalah barang dagangan, dia di sini persediaan. Kalau udah jadi kan kita kan kalau udah jadi ya tanpa masukkan lampu kristal itu kan nggak perlu diolah lagi. Tapi kalau nanti dia di sini, ini kan masuk aktiva lancar, aktiva lancar. Kemudian di sini ada aktiva tab. Kalau nanti kita masukkan ini mesin, mesinnya di sini ya, mesin XX ya. Baru ada terhitung, baru namanya di sini akumulasi penyusutan, ya, sin X. Baru dia gini deh nanti. Tergantung apa yang dimasukkan ya. Kalau dia tadi mesin, ya cerita kita ready for use ya. Berarti di sini ada ongkos angkut, biaya pemasangan, semua ya. Sampai dia apa namanya uji mesin itu udah betul nggak jalannya ya. Kalau nanti udah oke semua, itulah nilai perolehan yang masuk ke dalam sini. Kalau barangnya adalah impor, itu dia nanti. Oke, sekarang kita masuk contoh ya. Ini udah selesai ya, udah tahu ya. Jadi bisa barangnya, bisa persediaan, bisa ini. Kalau udah masuk kemari kita udah cerita akuntansi, nih cerita pajak, nih udah cerita akuntansi gitu deh nanti. Ya. Sekarang nih saya hapus ya. Saya hapus ya. Langsung kita ceritanya contoh ya. Kalau udah tahu kita contoh. Bentar ya. Sekarang kita masuk contoh ya. Ini saya bacakan aja contohnya ya. PTX adalah importir yang sudah mempunyai API. Jadi kalau udah PTX adalah importir yang sudah mempunyai API, berarti nilai impornya adalah 2,5% ya. PPh pasal 22 impor 2,5% dari nilai impor. Mengimpor barang dari Belanda dengan harga FOB ya, dengan harga FOB US dollar 40.000 ya. Jadi kalau dia masih mata uang asing dia US dollar 40.000. Kalau nanti kita kalikan dia dengan kurs, maka dia berubah jadi cost ya. Gitu ya. Asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 2,5% dari FOB. Sedangkan biaya angkutan sebesar 5% dari FOB. Gitu ya. Bea masuk dan bea masuk tambahan, ini tadi yang ceritanya adalah BM dan BMT masing-masing sebesar 15% dan 5% dari CIF ya. Cost, insurance, and freight. Gitu ya. Barang yang diimpor termasuk barang mewah ya, dengan tarif 20%. Ya. Jadi kalau gini ya, kalau udah ada PPNBM 20% berarti pasti ada PPN 10%. Tetapi kalau ada PPN 10% belum tentu ada PPNBM. Tergantung soal gitu jenis ya. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk pelunasan bea masuk dan pajak penghasilan adalah US dollar 1 gitu-gitu nanti gitu ya. US dollar 1 sama dengan 1
nol gini ya, sama dengan Rp 8.500 ya. Ini nanti ada perbedaannya. US dollar yang diumumkan bank dengan US dollar yang diumumkan oleh Menteri Keuangan untuk impor barang, ini ada perbedaan. Untuk impor barang kita menggunakan dari Departemen Keuangan. Kalau untuk kita mau tukar, mau ini ya kita lihat bank kursnya dari BI. Ya nanti pakai kurs tengah BI, apa pakai agar jual, harga beli, kan nanti setiap di surat kabar tuh ada ya, berapa harga jual, berapa harga beli. Kemudian diminta titik 2, hitunglah besarnya CIF sebagai dasar penghitungan bea masuk. Sebagai dasar penghitungan bea masuk. B, hitunglah nilai impor dan PPh pasal 22 yang dipungut oleh bea dan cukai ya. Kenapa bea dan cukai? Karena ketemunya di pelabuhan ya, di bandara gitu dia, atau bahasa lainnya daerah pabean ya. Kemudian C, berapa besarnya uang yang harus dibayarkan kepada bank devisa atas impor barang tersebut. Jadi pertanyaannya ada 3. Jadi yang pertama kita cari CIF-nya dulu ya, cost, insurance, and freight. Ya. Pertama, jadi caranya gini, A ya, kita harga FOB, boleh ya, harga FOB. Berarti dia harus dalam bentuk ya, ini sama dengan US dollar ya, US dollar 40.000. Ini deh. 40.000, ini titik ya, ini gini. Kemudian insuran ya. Insuran. Tadi insurannya ya kan 5%. 2,5%. 2,5% kali FOB. Jadi hitungannya di sini dapat 1.000 US dollar. Kemudian insuran, kemudian freight ya. Freight 5% kali FOB. Jadi kalau nanti ini saya mau jadikan dia cost ya, berarti dari cost ini ya. Hasilnya kan sama, cuman mata uangnya aja yang berbeda. Berarti ini dia 2.000 ini ya. Baru kita masuk CIF ya. CIF sama dengan 43.000. Kemudian kursnya supaya dia jadi cost ya. Kurs yang berlaku US dollar 1 sama dengan 8.500. Berarti KF dalam rupiah ini 43.000 kali 8.500. Berarti jumlahnya adalah 36.500. Ini dia nanti ya. Inilah dia CIF ya. Berarti kalau tadi kita uang yang dikirim ke luar negeri itu adalah jumlahnya ini ya. Ini kita kirim ke luar negeri ya. Ini nanti melalui LC ya. Ini kalau kita tuliskan yang namanya LC, letter of credit. Begitu kita nanti udah oke ininya, kini kita bayar ya. Berarti kalau nanti
barang yang dibawa oleh kapal itu tenggelam, kita nggak ada urusan lagi dengan si penjual, tapi berurusannya dengan asuransi, ya. Jadi nanti inilah dia CIF. Kalau begitu, ya berikutnya mau cari nilai impor, ya B, nilai impor. Kan tadi kita ada ini ya, nilai impor itu adalah CIF ini, ya. Nilai impor CIF ini 365.500. Bea masuk, ya, bea masuknya tadi ada bea masuknya chip ini bea masuknya 15%. Berarti 15%, ya, kali CIF. Jadi 15% kali CIF ini 54.825.00. Kemudian BMT-nya 5% kali CIF. CIF-nya ini ya, ini CIF. Ini kan kita mau cari nilai impornya ya. Berarti dia 18.275. Jadi ini kalau kita jumlahin, inilah dia nilai impor. Ini dia nilai impornya, berarti 438.600. Ini dia. Jadi kalau gitu PPh pasal 22 impor, PPh pasal 22 impor. Tadi di soal dia udah dikasih tahu dia punya API, berarti 2,5% kali nilai impor. Nilai impornya ini ya. Ini nilai impornya ini. Sama dengan ya 2,5% kali 438.600. Ini sama dengan Rp 10.965. Itu dia. Ya. Kemudian kita mau mencari PPN ya. PPN-nya ini ya. Ini kan tadi udah dapat nilai impor ya. Ini kita push. Berarti PPN ya, walaupun nggak di soal nggak disebutkan, karena udah ada PPN BM berarti pasti ada PPN, berarti PPN-nya ya 10% kali nilai impor 438.600. Ini dia. Ini sama dengan 43.86 ini ya. Kemudian PPNBM, N-nya kecil ya, BM 20% kali 438 ya. Ini 2 kali, ini berarti 87.720. 720. Itu dia. Jadi ini kalau kita jumlahin ya, PPN ini tadi, pajak yang harus dibayar ke Indonesia ini, berarti ini 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4, ini 5 ya. Bisa gitu ya. Jadi yang kita bayar nanti di Indonesia adalah inilah ada jumlahnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu dibayar di Indonesia. Sedangkan yang tadi yang 365 ini dibayarkan ke luar negeri ya, melalui LC, letter of credit gitu dia nanti ya. Udah bisa. Jadi kalau kita mau ringkas lagi yang dibayar di Indonesia ya, ini udah gini, yang dibayar di Indonesia ini ya, dibayar
di Indonesia melalui bank devisa, ya. Yang pertama adalah BM, ya. BM-nya ada 54.825.000. Kemudian BMT, ya. BMT-nya adalah 18.275 gini nih. Kemudian PPN ini 10% kali, ya, PPN-nya 10% kali nilai impor. Ini dapatnya 43.860. Kemudian PPNBM 20% kali nilai impor, ya, ini hasilnya 87.720. Kemudian PPh pasal 22 impor ini 10.965. Jadi kalau kita jumlahin, inilah jumlah, ya, di store ke bank devisa. Bank devisa berarti jumlahnya 215.645.000. Ini dia. Ini dibayar di Indonesia, ya. Jadi tambah tadi yang kita kirim ke luar negeri, itulah dia semua, ya. Nanti PPN-nya ini, ya, apakah bisa dikreditkan atau enggak, atau gimana. Kalau nggak bisa dikreditkan, dia menambah harga pokok, ya. Kalau nggak bisa dikredit, gitu dia nanti. PPh pasal 22 impor ini dapat dikreditkan. Jadi nanti kalau kita lihat neraca gini, ya, ini neraca. Ini dia PPh pasal 22 impor. Jadi sini nanti XX ini. Kalau nanti ini bisa dikreditkan, dia nanti masuk sebelah debit atau sebelah kredit, gitu dia nanti. Ya. Oke, sekarang kita soal, ya. Soal nanti kerjakan nanti dikirim ke email saya, atau dikirim ke sama admin, ya. Admin boleh kirim ke email saya, boleh. Soalnya gini, ya. Seorang importir yang sudah mempunyai API mengimpor keramik dari Italia dengan nilai FOB US dollar 50.000. Dah. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri serta biaya angkut masing-masing sebesar 2% dan 5% dari FOB. Titik, ya. Biaya angkut barang dari pelabuhan ke gudang perusahaan sebesar Rp1.500.000. Nah, ini tadi saya katakan cerita kita adalah cerita dari di luar pabean masuk ke dalam pabean. Kalau udah cerita ongkos angkut dari gudang perusahaan, dari pelabuhan ke gudang perusahaan, ini udah nggak ikut lagi dalam cerita ini, ya. Itu nanti udah biaya biasa aja. Ya, tarif biaya masuk dan tarif biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 25% dan 10%. PPN 10% dan PPNBM 10%. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk pelunasan biaya masuk dan pajak penghasilan adalah US dollar 1 sama dengan 8.200. Diminta titik 2A, hitunglah besarnya PPh pasal 22 impor. B, hitunglah besarnya PPN dan PPNBM atas impor keramik tersebut. Kemudian C,
di mana importer tersebut harus membayar bea masuk dan pajak yang harus dibayar, dan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan. Oke, itu aja soalnya. Terima kasih ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.